Hai, Assalamualaikum sore dan soleha kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Amin. Yuk, sebelum belajar alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8, penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Semangat! Yuk, sepertinya kita sudah belajar nih apa itu huruf kapital. Ada yang tahu apa itu huruf kapital? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital juga biasa disebut dengan huruf besar. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang. Contohnya, sahabat Billy bernama Atta. Billy B-nya besar dan Atta A-nya besar. Kita sudah belajar kalau huruf kapital pertama itu wajib huruf besar. Contohnya sahabat. Sahabat di sini S-nya besar ya. Kita lihat contoh kedua. Hari dan Arfat berangkat les bersama-sama. Contoh ketiga, nama lengkap sahabatku adalah Rafa At-Tariq. Di sini karena nama panjangnya ada dua, jadinya R dan A itu huruf besar. Huruf kapital digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. T-nya di sini besar ya. Contoh kedua, setiap saat kita harus selalu mengingatnya. Mengingatnya itu kita mengingatnya Tuhan ya, Allah gitu. Jadi N-nya itu harus besar juga. Contoh ketiga, kita harus berdoa dan meminta hanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sekarang lanjut. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku dan agama. Contohnya, Pak Slamet berasal dari suku Jawa. Kenapa J itu huruf besar? Karena J di sini adalah huruf nama tempat atau nama suku. Oke, contoh kedua, Pande beragama Hindu. H di sini yaitu agama. Agama itu wajib juga kapital. Bisa Islam, Kristen, Buddha itu wajib menggunakan huruf kapital. Contoh kalimat kedua yaitu Safina beragama Islam dan Agnes beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap bersahabat. Jadi yang mana yang huruf besarnya? Ayo. Oke, betul sekali. Islam dan Kristen, I dan K. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama kota dan nama negara. Contohnya, keluarga Zaid pergi berlibur ke Yogyakarta. Yogyakarta di sini yaitu nama kota. Oke, contoh kedua, Shouki baru saja pulang dari Jepang. Jepang di sini adalah nama negara. Jadi, kata Yogyakarta dan Jepang harus diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama kota dan nama negara. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari dan nama bulan. Contohnya, hari Sabtu dan Minggu Abian libur sekolah. Sabtu dan Minggu ini yaitu nama hari. Oke, contoh kedua, Rizky berencana pergi ke rumah neneknya pada bulan Desember. Desember di sini yaitu nama bulan. Jadi
Penulisan kata Sabtu, Minggu, dan Desember harus diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama hari dan nama bulan. Penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik yaitu penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik sebagai penanda pada akhir kalimat, atau kamu biasa memahaminya sebagai kalimat berita. Nah, contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Nah, di akhir kalimat ada tanda titik. Nah, contoh kedua, Ida sudah menyelesaikan tugas bahasa Indonesia kemarin. Yang kedua, tanda titik bisa digunakan untuk pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan detik. Nah, contohnya yang satu, pukul 06.05 yaitu pukul 6 lebih 5 menit. Nah, contoh kedua, pukul 10.18 pukul 10 lebih 18 menit. Contoh ketiga, pukul 12.00 itu tepat pukul 12. Oke, contoh yang terakhir, pukul 07.30 yaitu pukul 7 lebih 30 menit. Tanda titik digunakan di akhir singkatan nama orang. Jika beberapa kata dalam nama seseorang disingkat, maka tanda titik harus ada di akhir singkatan tersebut. Akan tetapi, tanda titik tidak dipakai jika nama tersebut ditulis lengkap. Nah, contohnya Ahmad S. titik Hendrawan. Yang kedua, Fatima R. titik Az-Zahra. Yang ketiga, Muh titik Yamin. Yang keempat, Jenderal A titik AH titik Nasution. Tanda titik sebagai pemisah bilangan, ribuan, dan kelipatannya. Nah, contoh pertama, jumlah korban COVID-19 tercatat 2.453 jiwa meninggal dunia. Nah, contoh kedua, sebanyak 10.000 tiket pertandingan sepak bola ludes terjual. Contoh ketiga, Ani mendapat nomor tes 1.350 dalam seleksi penerimaan lomba cerdas cermat se-Kabupaten Bekasi. Yang keempat, total ada 1.500 ton padi yang hangus terbakar si jago merah. Penggunaan tanda baca tanya. Penggunaan tanda baca tanya yaitu untuk menanyakan sesuatu. Namanya aja tanda tanya. Sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Kuman pergi ke Bandung? Nah, contoh kedua, apakah Devi sudah tahu kabar itu? Contoh ketiga, bagaimana kondisi cuaca saat ini di rumah? Latihan soal. Tulislah kalimat-kalimat berikut ini dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital secara tepat.